Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Salmata Nabila, selaku moderator, ingin mempresentasikan kelompok kami, kelompok 7 dari PSTIB, ingin mempresentasikan PKN-GT, alat pendeteksi dan penghitung massa pakai bahan makanan. Dengan anggota, yaitu dengan ketua kelompok adalah M. Naufal, lalu ada Anissa Kodrota Ayun, dan Salma Tanabila. Untuk bab pertama, yaitu pendahuluan akan disampaikan oleh saya sendiri. Latar belakang. Dalam produksi pangan diperlukan banyak energi dan sumber daya alam dalam prosesnya. Dalam makanan yang terbuang sia-sia terdapat energi dan sumber daya alam yang dipakai dalam pembuatan turut terbuang sia-sia. Food waste akhirnya menjadi landfill yang memproduksi gas metana dalam jumlah yang besar. Berdasarkan laporan FAO, daerah yang memiliki rata-rata penghasilan menengah dan tinggi lebih banyak membuang makanan di tiap konsumsi. Maksudnya adalah daerah tersebut menghasilkan sampah makanan berupa sisa-sisa makanan yang sudah diolah. Sementara itu, daerah yang memiliki rata-rata penghasilan rendah lebih banyak menghasilkan sampah makanan berupa bahan pangan mentah. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang pengolahan pangan pasca panen dan infrastruktur yang kurang memadai. Menurut sebuah penelitian, setiap individu di Indonesia dapat menghasilkan sampah makanan sebanyak 300 kg, yang mana menjadikan Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah makanan terbanyak di dunia. Ironisnya, kasus kelaparan yang terjadi di Indonesia masih masuk ke kategori khusus. Next. Rumusan masalah. Bagaimana cara mengetahui umur layak konsumsi suatu makanan? Bagaimana cara kerja dari alat tersebut? Tujuannya untuk mengurangi terjadinya food waste, untuk membantu konsumen dan penjual agar menghindari makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Manfaatnya, mengetahui umur layak konsumsi suatu bahan pangan dengan tepat sehingga dapat dimaksimalkan penggunaannya dengan baik. Mencegah bahan makanan terbuang sia-sia. Selanjutnya adalah bab 2 yang akan disampaikan oleh pembicara selanjutnya. Kepadanya kami persilahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Naufal Rizqullah dengan NPM 2155061-008. Saya akan menjelaskan mengenai bab kedua, yaitu skenario gagasan. Yang pertama, ide. Untuk mengoptimalkan penggunaan setiap bahan pangan mentah, maka terlebih dahulu harus mengetahui tingkat kematangan pangan tersebut. Beberapa pangan memiliki perbedaan pengolahan di setiap tingkat kematangan. Kami membuat alat yang berfungsi sebagai pendeteksi kematangan dan penghitung massa konsumsi suatu bahan pangan. Alat ini juga akan dilengkapi dengan sensor dan kamera yang berfungsi untuk mendeteksi dan melihat tingkat kematangan bahan pangan. Hasil yang ditangkap oleh kamera bisa dilihat melalui layar kecil yang berada di bagian atas. Jika warna yang ditampilkan semakin gelap, maka tingkat kematangannya pun semakin tinggi. Kami menggunakan machine learning sebagai sistem untuk alat ini. Dan desain alat kami akan berbentuk seperti air fryer, namun dilengkapi dengan layar di bagian atas. Bahan pangan akan dimasukkan ke dalam tempat yang disediakan di bagian bawah. Ketika pintu dari alat tersebut ditutup, sensor akan mulai mendeteksi kadar air, kadar gula, kandungan gas, dan indikator-indikator lainnya. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, alat akan menentukan warna apa yang akan ditampilkan. Jika semua indikator tersebut sudah melebihi batas normal, warna yang ditampilkan adalah hitam, untuk menandakan bahwa bahan pangan tersebut sudah busuk dan tidak layak untuk dikonsumsi. Pihak-pihak yang terlibat. Pertama, petani. Untuk mengetahui kondisi awal, sehingga pangan akan mendapat perlakuan yang tepat. Misalnya, harus langsung diolah, harus disimpan di suhu dingin, atau dalam suhu ruang saja. Terlebih, jika pangan harus melalui proses pengiriman, harus ditentukan bagaimana caranya agar bahan pangan tersebut bisa bertahan lebih lama berdasarkan kondisi awal ketika dipanen. Pihak kedua yaitu penjual.
Untuk mengetahui kondisi pangan ketika sampai di tangan penjual, bisa diketahui dan ditentukan penanganan selanjutnya. Apakah harus segera dijual dengan potongan harga atau bisa disimpan secara normal? Pihak yang ketiga adalah konsumen. Bagi konsumen, untuk memiliki alat ini hanya bersifat opsional, karena konsumen bisa bertanya terlebih dahulu ketika membeli bahan pangan. Namun jika memiliki alat ini akan lebih baik karena konsumen akan lebih sadar ketika akan mengolah bahan makanan. Mana yang harus diolah lebih dulu supaya tidak terbuang sia-sia. Langkah pertama, kami akan mensosialisasikan bahaya yang disebabkan oleh food waste, serta dari mana food waste itu berasal. Sosialisasi yang akan dilakukan berada di lingkungan petani, para penjual, ataupun masyarakat umum di sekitarnya. Langkah kedua, setelah melakukan sosialisasi dan mendapat respon yang bagus, kami akan menyampaikan gagasan kami kepada peneliti di bidang artificial intelligence dan machine learning, agar gagasan kami bisa direalisasikan dengan maksimal. Selain peneliti, kami juga membutuhkan pihak lain demi tercapainya gagasan seperti bantuan para ahli tani dan pangan untuk menentukan indikator tingkat kematangan suatu bahan pangan. Bahan pangan yang akan dimasukkan datanya adalah pangan yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan bahan makanan yang paling rentan busuk seperti sayuran atau buah. Ada pula, demi gagasan ini terrealisasi, kami juga akan menyampaikan gagasan kami agar bisa melakukan kerjasama dengan beberapa instansi yang berkompeten, seperti LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, IPB, Institut Pertanian Bogor, dan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta turut mengajak beberapa responden untuk mengetahui bagaimana antusias masyarakat untuk menggunakan alat ini. Kerjasama dengan LIPI bertujuan untuk membuat rumus dan penghitungan yang tepat, yang akan menjadi dasar dari machine learning. Lalu untuk penyesuaian data mengenai bahan makanan yang bisa digunakan dan untuk mengecek masa pakainya. Langkah ketiga, setelah gagasan kami disetujui, kami akan membuat gagasan ini menjadi kenyataan dengan bantuan dari pihak yang sudah menyetujui untuk melakukan kerjasama. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Kepadanya dipersilakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Kurotayun dengan NPM 2115061103. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Kemudian langkah keempat, setelah alat dari gagasan ini jadi, kami akan melakukan demo untuk mencoba apakah alat benar-benar bisa berjalan atau masih membutuhkan perbaikan kembali. Dan langkah kelima, apabila alat sudah melakukan demo, kami akan melakukan promosi ke masyarakat umum terkhusus para petani dengan melakukan pendekatan secara ekonomis, misalnya agar budget belanja konsumen tidak berakhir di tong sampah, dan bagi penjual supaya barang dagangan tidak terbuang sia-sia. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan, kami mengajukan ide untuk menciptakan alat yang dapat mengetahui tingkat kematangan suatu bahan pangan. Dengan menggunakan sensor yang dilengkapi kamera, pengguna bisa mengetahui tingkat kematangan bahan makanan dari warna yang ditampilkan pada layar. Semakin matang, maka semakin gelap warna yang ditampilkan. Sistem yang digunakan adalah machine learning untuk menentukan tingkat kematangannya. Alat ini berguna untuk membantu pengguna memutuskan perlakuan lebih lanjut terhadap bahan makanan tersebut. Alat ini dapat mengantisipasi bahan makanan terbuang sia-sia karena sudah tidak layak konsumsi. Alat ini diciptakan untuk mengurangi terjadinya fenomena food waste yang dapat memperburuk lingkungan. Ya, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah dari kami. Untuk itu, terima kasih kepada semuanya yang sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.